Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami sembah dan percayai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang memberkati hati dan pikiran kami di dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah untuk kita pada kesempatan ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah lirik lagu yang tentunya tidak asing lagi kita dengarkan, yaitu harta yang paling berharga adalah keluarga, yang memunculkan makna bahwa keluarga adalah sejatinya harta yang abadi. Keberadaannya menjadi hal paling berharga dibanding materi yang ada di dunia. Sedangkan rumah yang paling indah adalah keluarga, istana yang paling mewah adalah keluarga. Kehangatan menjadi rasa yang terbangun dari keluarga yang bahagia, keluarga yang tulus dan ikhlas dalam menjalani kehidupan dengan cinta. Di dalam keluargalah kita belajar tentang mencintai, nilai-nilai hidup, karakter, saling peduli dan berkorban, berbakti, serta hal-hal yang baik lainnya. Namun ternyata dalam kenyataan hidup saudara bersama dalam satu keluarga tidak selalu mudah untuk banyak orang. Masing-masing terikat secara biologis dan emosional. Jumlah dan tingkat interaksi juga relatif sangat sering dan intensif. Dalam situasi seperti ini, gesekan yang tajam atau tetap seringkali sulit untuk dipulihkan. Tidak jarang antar anggota keluarga saling mendendam-dendam. Anggota keluarga kadangkala menjadi musuh dalam selimut. Dihindari tidak memungkinkan, dibiarkan sangat menyakitkan. Ketika keadaan itu terjadi, setiap orang perlu mengingat bahwa kebencian adalah kebodohan, karena seseorang memilih kesakitan yang lebih panjang. Pengampunan memang mungkin lebih menyakitkan, tetapi sesudahnya akan memberikan kelegaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats firman Tuhan pada hari ini mengisahkan suatu keadaan dalam sebuah keluarga yang cukup rentan terjadinya pelampiasan dendam. Keluarga Yakub seluruhnya sudah berada di Mesir selama bertahun-tahun.
Yusuf yang menjadi kepercayaan Firaun menyediakan segala kemudahan dan kenyamanan bagi mereka. Sebuah keluarga besar yang diikat oleh figur seorang ayah, yaitu Yakub. Persoalannya, Yakub telah meninggal dunia. Saudara-saudara Yusuf merasa khawatir dengan keadaan ini. Mereka ingat bagaimana mereka dahulu telah berbuat jahat kepada Yusuf. Apakah Yusuf akan melampiaskan dendam setelah kepergian ayahnya? Saudara, kekhawatiran ini sendiri bukan tanpa alasan. Kita yang berada dalam situasi seperti mereka juga mungkin akan berpikir sama. Sejauh ini tidak ada pernyataan secara langsung dari Yusuf bahwa dia mengampuni saudara-saudaranya. Pada saat mereka pertama kali mengenal siapa Yusuf yang sebenarnya dan merasa ketakutan, Yusuf hanya menyinggung tentang rencana Tuhan, bukan tentang pengampunan. Mereka juga pasti mengingat kisah Esau yang mendendam-dendam terhadap Yakub. Esau tidak mau membunuh Yakub karena dia tidak mau menambah kesedihan ayahnya yang sangat mengasihi dia. Dia menunggu sampai kematian Ishak. Akankah hal yang sama sedang direncanakan oleh Yusuf atas saudara-saudaranya? Bukankah pemikiran seperti wajar mengingat Yusuf memang sangat dekat dan paling disayangi oleh Yakub? Apakah selama ini kebaikan Yusuf terhadap seluruh keluarga besar sebenarnya hanya ditujukan untuk dan dilakukan demi ayahnya saja? Setelah alasan seperti ini tidak ada lagi, apakah Yusuf akan terus memperlakukan keluarga besar ini dengan baik? Saudara, pada akhirnya kita dapat melihat bagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Bagaimana Yusuf memaafkannya. Melalui nats firman Tuhan ini, saudara, maka ada 3 hal yang hendak disampaikan kepada kita. Yang pertama yaitu menjadi pendamai dalam keluarga. Menjadi pendamai dalam keluarga. Kita dapat melihat dalam Mazmur 133 yang pertama, dikatakan di sana, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sangat penting kita hidup di dalam kasih persaudaraan yang rukun, di mana kita dituntut untuk bisa saling mengasihi satu dengan yang lainnya dengan sepenuh hati. Yakub, saudara, tentu menjadi seorang ayah yang baik dalam keluarganya. Dia sangat menyukai dan mengingini anak-anaknya hidup rukun, damai, dan penuh kasih satu sama lain. Yakub sama sekali tidak memiliki niat agar kesalahan atau kekejaman yang dilakukan oleh saudara-saudaranya kepada Yusuf pada masa lalu supaya dibalas dendam oleh Yusuf. Tetapi kita dapat melihat sebuah pesan yang disampaikan oleh Yakub sebelum ia meninggal adalah pesan yang mengupayakan perdamaian bagi anak-anaknya, yang mencegah konflik dan peristiwa yang tidak diinginkan. Itulah yang disampaikan oleh saudara-saudaranya kepada Yusuf dalam ayat 16-17. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana dengan kita ketika dalam keluarga kita terjadi perselisihan atau seperti situasi yang terjadi pada keluarga Yakub? Apakah respon atau tindakan kita malah membuat situasi semakin ricuh, masalah semakin besar, dan pertengkaran semakin hebat? Atau jangan-jangan kita memicu atau memunculkan suatu pergesekan atau pertengkaran itu? Marilah kita meneladani seorang Yakub. Marilah kita usahakan perdamaian dan cinta kasih sesama saudara dalam keluarga kita. Kita harus bisa menjadi pembawa damai, bukan malah menjadi seorang provokator. Saudara-saudari yang terkasih, pengikut Kristus adalah orang yang mau menjadi
garam dan terang dunia, yang tidak menyukai pertengkaran, yang tidak menyukai perselisihan, tetapi menyukai kedamaian. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa meminta hikmat Tuhan, supaya kita mampu menjadi pembawa damai dan penengah ketika terjadi persoalan dalam keluarga kita. Sehingga kehadiran kita memancarkan kasih Allah dan menjadi berkat bagi keluarga kita. Yang kedua, saudara, mengampuni daripada membalas dendam. Saudara, mengampuni artinya melupakan suatu kesalahan dan memperlakukan orang yang bersalah kepada Anda sebagai tidak bersalah. Mengampuni merupakan hal yang sungguh teramat sulit dilakukan kebanyakan orang. Apalagi ketika dia sudah disakiti, diberlakukan dengan tidak adil, dan dipandang rendah, dipermalukan di depan umum. Sehingga sekalipun itu keluarga atau saudaranya yang meminta maaf, dia tidak mau memaafkan atau mengampuni, malah dia melakukan pembalasan dendam. Itulah yang terjadi di dunia ini. Tetapi tidak demikian yang dilakukan oleh seorang Yusuf. Yusuf memilih mengampuni daripada melakukan pembalasan dendam. Yusuf juga sadar, ia yakin dan mengimani bahwa Allah lah yang menjadi hakim yang agung. Oleh sebab itu, dia menyadari bahwa dia tidak layak untuk menghakimi saudara-saudaranya, karena dia juga meyakini bahwa yang terjadi itu adalah bagian dari rencana Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih, pada situasi saat ini sangat sulit bagi banyak orang untuk mengampuni, untuk saling memaafkan. Terlebih di era teknologi yang canggih ini, media sosial pun digunakan untuk saling menyindir, saling balas dendam dengan ejekan-ejekan dan pembenaran-pembenaran diri yang dipublikasikan melalui video ataupun tulisan. Sebagai orang Kristen, ingatlah, kita harus mau saling mengampuni dan memaafkan satu sama lain. Ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Tentu ini bukan persoalan angka berapa kali kita mengampuni orang lain. Tetapi ini menunjukkan bahwa kita harus mengampuni dengan segenap hati kita. Dan selalu ada dalam diri kita hati yang mau mengampuni. Memberi pengampunan, saudara, tidak berarti kita membenarkan perlakuan dan kesalahan orang. Memberi pengampunan berarti kita sedang meneladani Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan menjadi perpanjangan Tuhan untuk memberi kasih dan pengampunan kepada Tuhan. Tuhan juga pasti akan mengampuni kesalahan kita seperti kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mengampuni lebih sungguh, sebab Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita semua. Yang ketiga, saudara, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yusuf menerima dalam iman bahwa rasa sakit, marah, dan merasa terbuang yang bisa saja dirasakan oleh Yusuf atas apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya sebagai bagian dari rencana Allah yang baik dan agung. Sehingga Yusuf tidak sekedar mengampuni kejahatan mereka. Ia melihat semua kejadian itu sebagai hal yang semata-mata baik. Tidak saja bagi dirinya, tapi bagi semua saudara dan bangsanya. Maka yang dilakukan Yusuf kemudian adalah ia mau menanggung kehidupan saudara-saudaranya. Ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka. Dalam hal ini Yusuf percaya bahwa hidupnya ada dalam rencana Allah yang semata-mata baik. Sekalipun ia harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Yeremia 29:11.
Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara yang terkasih, jika Allah berjanji bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan kebaikan semata bagi orang yang percaya kepadanya, maka apapun yang terjadi dalam hidupmu, sekalipun itu kejadian yang membuat saudara terluka dan menderita, namun Allah melakukan semuanya itu untuk kebaikan saudara, untuk kebaikan semua orang. Dalam hal ini, lihatlah melalui perspektif atau pandangan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di sini ada sebuah kertas putih yang ingin saya tunjukkan kepada saudara. Saudara boleh lihat kertas putih. Coba lihat saudara, apa yang saudara lihat dalam kertas putih ini? Apakah terlihat? Iya. Tentu ketika saudara melihat kertas putih yang baru saja saya tunjukkan, fokus saudara hanyalah kepada titik hitam itu. Titik hitam yang kecil. Padahal ada bagian putih yang lebih besar. Ini membuktikan bahwa kecenderungan manusia adalah melihat segala sesuatu dari sudut pandang negatif. Titik hitam walau kecil, namun seluruh Arab pandang akan condong melihatnya, dan bahkan hanya melihatnya. Ini menjadi tanda awas bahwa oleh karena dosa maka manusia punya kecenderungan demikian. Saudara, kita harus senantiasa percaya dan mengimani bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Seharusnya kita selalu melihat segala sesuatu dari sudut pandang atau perspektif Tuhan, bahwa Tuhan selalu punya rencana yang baik bagi kita semua, umat yang dikasihinya dan yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk kebenaran firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini. Kiranya kami boleh senantiasa menghidupi firman-Mu dan melakukannya Tuhan. Bapa, layakkanlah kami di hadapan-Mu. Mampukanlah kami Tuhan melakukannya. Tuhan, berkatilah kami dalam setiap pelayanan kami dimanapun kami berada, untuk memberitakan kasih-Mu, agar kami tidak cepat-cepat menghakimi Tuhan, dan kami mau mengampuni kesalahan-kesalahan sesama kami. Kami mau saling mengampuni terlebih dalam keluarga. Biarlah berlandaskan firman-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Jangan lupa share video kita ini, subscribe dan komen. Naskah khotbah juga ada deskripsi. Selamat melayani Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.